Perkenalkan, nama saya Vivi Veronica Silalahi dengan NPM 202221084 dari Prodi S1 Keperawatan semester 1. Di sini saya akan bahas tentang keseimbangan cairan, asam basa, dan elektrolit. Di mana sistem yang berperan dalam kebutuhan cairan dan elektrolit ini terdapat pada ginjal. Bisa dilihat di samping. Peran ini cukup besar dalam pengaruh kebutuhan cairan dan elektrolit. Fungsi utamanya mengatur air, pengaturan konsentrasi garam dalam darah, keseimbangan asam basa, ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Di sini juga ada kulit, bisa dilihat dari samping. Kulit ini terkait dengan proses pengaturan panas. Proses ini diatur oleh pusat pengaturan panas yang disarafi oleh vasomotorik atau kemampuan mengendalikan arteriol kulit dengan cara vasokontrisik dan vasodilatasi. Kulit, cara pelepasan panas dengan cara penguapan, jumlah keringat dan banyaknya darah yang mengalir melalui pembuluh darah dalam kulit. Pemancaran atau radiasi, panas dilepaskan ke udara sekitar. Konduksi, panas dialirkan ke benda yang disentuh. Konveksi, mengalirkan udara yang telah panas dengan permukaan yang lebih dingin. Di sini ada paru-paru, bisa dilihat dari samping. Paru-paru peran dalam pengeluaran cairan dengan menghasilkan insensible water loss atau kurang lebih 400 ml per hari. Pengeluaran cairan terkait dengan respon akibat perubahan kemampuan bernapas. Ada juga gastrointestinal, bisa dilihat di samping. Di sini organ saluran cerna memiliki peran dalam proses penyerapan dan pengeluaran air. Cairan yang hilang sekitar 100-200 ml per hari. Di sini ada pengaturan dan jenis cairan elektrolit. Asupan atau intake, cairan untuk kondisi normal pada orang dewasa adalah kurang lebih 2500 cc per hari. Pengaturan atau output, pengeluaran cairan sebagai bagian dalam mengimbangi asupan cairan pada orang dewasa dalam kondisi normal adalah kurang lebih 2330 cc. Sedangkan natrium atau Na+ merupakan kation paling banyak dalam cairan ekstrasel. Kalium atau K+ merupakan kation utama cairan intrasel. Kalium atau Ca2+, kalsium merupakan ion yang paling banyak dalam tubuh. Ada magnesium atau Mg2+, merupakan kation terbanyak kedua pada cairan intrasel. Klorida atau Cl- terdapat pada cairan ekstrasel dan intrasel. Bikarbonat atau HCO2- HCO3 adalah buffer kimia utama dalam tubuh. Fosfat merupakan anion buffer dalam cairan intrasel dan ekstrasel. Gangguan-gangguan atau masalah kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama ada hipovolemia atau dehidrasi. Jenis dehidrasi atau dehidrasi isotonik, kehilangan cairan sama dengan kehilangan elektrolit. Dehidrasi hipertonik, kehilangan air besar dari elektrolit. Dehidrasi hipotonik, kehilangan elektrolit kurang dari air. Derajat dehidrasi. Berat, kehilangan cairan 4-6 liter. Serum natrium 159-166 mEq atau per L. Hipotensis. Turgor, kulit buruk, aliguria, nadi dan pernapasan meningkat. Yang sedang, kehilangan cairan 2-4 liter atau 5-10% berat badan. Serum natrium 152-158 mEq per L.
mata cekung. Pada kasus yang ringan, kehilangan cairan 5% berat badan atau 1,5/2 liter. Yang kedua ada hipervolum atau overhidrasi, peningkatan volume darah dan edema. 3. Hiponatremia, kurang natrium dalam plasma darah. Pada pasien kelebihan cairan ditandai rasa haus berlebih, cemas, kejang perut, denyut nadi cepat, hipotensis, membran mukosa kering, kadar natrium kurang dari 135 mg/L. Yang keempat ada hipernatremia, di mana kadar natrium plasma tinggi ditandai mukosa kering, rasa haus, turgor kering buruk, dan permukaan kulit bengkak, kulit kemerahan, lidah kering, kejang, suhu meningkat, kadar natrium lebih dari 145 mg/L. Yang kelima ada hipokalemia, kurang kalium dalam darah ditandai denyut nadi lemah, tekanan darah menurun, tidak nafsu makan dan muntah, perut kembung, otot lemah, aritmia, penurunan bising, usus, kadar kalium plasma kurang dari 3,5 mg/L. Yang keenam ada hiperkalemia, di mana kadar kalium dalam darah tinggi ditandai mual, hiperaktivitas saluran cerna, aritmia, lemah, urin sedikit, cemas, kadar kalium besar dari 5 mg/L. Yang ketujuh ada hipokalsemia, yaitu di mana kurang kalsium dalam plasma ditandai kram otot dan perut kejang, bingung, kadar kalsium kurang dari 4,3 mg/L. Yang ke-8 ada hiperkalsemia, yaitu kadar kalsium berlebih dalam darah, ditandai nyeri tulang, relaksasi otot, batu ginjal, mual, kadar kalsium besar dari 4,3 mg/L. Yang ke-9 ada hipomagnesia, di mana kurang kadar magnesium dalam darah, ditandai iritabilitas, tremor, kram, takikardi, hipertensi, kejang, kadar magnesium kurang dari 1,3 mg/L. Yang ke-10 ada hipermagnesia, yaitu dengan kadar magnesium berlebih dalam darah, ditandai gangguan napas, koma, kadar magnesium lebih dari 2,5 mg/L. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Usia. Asupan cairan individu bervariasi berdasarkan usia kita. Aktivitas. Hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit. Iklim. Normalnya individu yang tinggal di lingkungan yang iklimnya tidak terlalu panas tidak akan mengalami pengeluaran cairan yang ekstrim melalui kulit dan pernapasan. Yang keempat ada diet. Seseorang berpengaruh juga terhadap asupan cairan dan elektrolit. Yang kelima ada penyakit, yaitu trauma pada jaringan dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit dasar sel atau jaringan yang rusak. Yang terakhir ada pembedahan. Klien yang menjalani pembedahan berisiko tinggi mengalami ketidakseimbangan cairan. Begitulah sekian dari saya dari pembahasan tentang keseimbangan cairan, asam basa, dan elektrolit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivi Veronica Silalahi dengan NPM 2022-21084 dari Prodi S1 Keperawatan semester 1. Di sini saya akan membahas tentang pH. Apa itu pH? Di sini pH atau potensial hidrogen adalah derajat untuk menyatakan tingkatan keasaman atau kebasaan suatu larutan. Dalam kaitannya dengan fungsi tubuh, pH tubuh menjadi tolak ukur keseimbangan kadar asam dan basa darah serta cairan tubuh lainnya. Nilai pH bersekitar antara 0 sampai 14.
Jika nilai pH kurang dari 7, maka itu disebut dengan asam. Jika pH itu lebih dari 7 akan disebut basa, serta pH 7 akan disebut netral. Pada kondisi normal, tanpa adanya penyakit, pH tubuh yang idealnya berkisaran antara 7,35 sampai 7,45. Di sini cara mengukur pH-nya pada tubuh di rumah bisa menggunakan kertas lakmus. Yang pertama, teteskan air liur atau urin Anda di kertas lakmus pada pagi hari sebelum makan dan minum apapun. Warna kertas lakmus akan berubah bergantung kadar dari pH. Secara umum, warna merah menunjukkan pH-nya 2, ungu menunjukkan pH 4, ungu menunjukkan pH 6, biru menunjukkan pH 8, biru kehijauan menunjukkan pH 10, hijau kekuningan menunjukkan pH 12. Dari pH tadi ada beberapa gangguan. Gangguan pada pH asam bisa seperti mual atau muntah, kebingungan, sakit kepala, dan sesak napas. Gangguan pada pH basa bisa secara mual, kram, dan nyeri otot, tangan tremor, serta otot kedutan. Mengatasi pH asam bisa dengan memberikan pemberian impuls pada tubuh kita. Selain itu, mengatasi pH basa dengan cara olahraga secara teratur, serta minum menggunakan sari buah. Sekian dari penjelasan saya tentang pH dan cara mengukurnya. Saya akhiri, terima kasih.